Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Ulil. Jadi setelah sekian lama Ulil nggak pernah bikin video lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini Ulil bikin video lagi. Jadi seperti kayak pertama kali bikin ya teman-teman. Ulil udah grogi, udah kaku. Maksudnya udah lama nggak bikin konten YouTube. Jadi kaku ya teman-teman. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau videonya agak prik atau gimana ya teman-teman, karena Ulil udah lama jadi udah kaku, nggak biasa lagi bikin konten YouTube ya teman-teman. Jadi ini insya Allah Ulil bakal rutin bikin konten YouTube lagi, dan ini awal mulanya ya. Oke, langsung saja pada intinya Ulil mau bikin tutorial cara agar tidak kena razia rambut di sekolah seperti Ulil ya teman-teman. Jadi itu kenapa Ulil bahas, kenapa Ulil bikin, karena banyak banget di TikToknya Ulil yang nanyain, bang tutorial nggak botak, tutorial nggak kena razia gitu ya. Oke, jadi Ulil bahas kali ini biar kalian nggak penasaran semuanya. Oke, jadi sebelum mulai kalian boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya dan like, comment, dan share ya teman-teman. Share di sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga tahu ya teman-teman. Makasih buat kalian semua yang udah support Ulil dari awal sampai sekarang ya. Oke, langsung saja mulai. Ulil ceritain, ini bukan tutorial sebenarnya teman-teman. Ini seperti kayak pengalaman Ulil aja, cerita Ulil ya, pengalamannya Ulil. Oke, jadi pertama-tama itu Ulil tuh dari SD, SMP, SMA itu ada terus razia ya teman-teman. Ulil jujur ada terus, cuman Ulil kadang-kadang kena, tapi SMA ini Ulil nggak kena teman-teman sama sekali. Kena sekali baru masuk. Oke, jadi Ulil ceritain dari SD dulu ya. Jadi dari SD itu Ulil sudah gondrong, rambutnya sudah ada fotonya, sudah segini ya teman-teman rambutnya. Dan itu Ulil kenapa bisa lolos dari razia? Itu karena Ulil kalau SD dulu bentar ya, Ulil ingat-ingat dulu. Oh, Ulil kena cuman jarang, nggak sesering teman-teman ya teman-teman. Nggak sesering teman-temannya Ulil SD dulu. Karena Ulil setiap ada razia itu dulu tuh rutin waktu SD ya, itu rutin razianya itu pasti kalau nggak pas upacara senam. Iya senam teman-teman. Nggak pernah upacara, pas upacara. Pas senam, kalau SD itu pas senam ya teman-teman, pasti ada terus razia rambut, razia gambar, razia kelereng, razia yang main-mainan dulu tuh, bulin, kelereng gitu kan. Kayak gambar itu dulu sering dirazia juga teman di SD-nya Ulil, sering dirampasin guru gitu. Nah itu Ulil caranya biar nggak kena itu Ulil setiap hari Sabtu waktu SD itu nggak pernah masuk teman-teman. Ya ini jangan dicontoh ya teman-teman, tapi ini ya kenakalannya Ulil bisa disebut gitu. Ulil nggak pernah masuk setiap hari Sabtu. Dan kenapa Ulil nggak pernah masuk? Karena satu, takut kena razia juga, karena hari Sabtu itu senam di sekolahnya Ulil waktu SD ya teman-teman. Dan itu juga ada pelajaran yang bukan itu. SD hari Sabtu nggak belajar, jam kos kalau SD teman-teman di Sabtu. Nah jadi itu ya waktu SD tutorialnya Ulil jarang masuk. Ulil nggak masuk waktu ada razia pokoknya. Dan ada sekali lolos, sekali itu hari apa ya? Pokoknya nggak pas senam juga waktu SD itu Ulil kena sih, cuman jarang. Yang paling sering itu hari Sabtu ya. Oke, jadi langsung ke SMP. Oke, Ulil masuk SMP itu Ulil pertama kali itu masuk di pesantren Al Muhajirin di Koba di Bangka Tengah ya teman-teman. Nah di situ Ulil nggak lama kok, cuman berapa ya? 3 bulan atau enggak 5 bulan teman-teman. Ya setengah tahun lah intinya teman-teman Ulil di Koba di pesantren Al Muhajirin. Kenapa Ulil cuma setengah tahun? Karena Ulil gitulah teman-teman, Ulil orangnya Ulil nggak betah ya gimana ya, betah sih sebenarnya ya, karena Ulil di sana itu sakit-sakitan gitu ya teman-teman. Ulil sering sakit, dan berapa hari itu udah dijemput mamanya Ulil, maksudnya udah dijenguk setiap minggu itu. Ulil dulu tuh setiap Jumat, pokoknya itu setiap Jumat tuh entah kenapa kayak bisa dijadwal gitu ya teman-teman. Di pesantren itu Ulil suka sakit-sakitan, kayak demam gitu ya teman, tenggorokannya Ulil sakit, dan tangannya Ulil tuh gatel-gatel teman-teman. Dan di sini tuh kayak mana ya, seret gitu teman sakitnya, kayak batuk-batuk, dan mungkin airnya ya teman-teman, airnya kurang bersih atau gimana nggak tahu. Tapi itu memang rata-rata sih kata mamanya Ulil, itu ujian pertama di pesantren pasti harus kayak gitu pasti, karena mamanya Ulil dulu juga ngalamin gitu di pesantren, pasti gatel-gatel, nggak cocok. Tapi itu cuma pertama kok, tapi kalau udah biasa udah enggak. Tapi Ulil orangnya nggak betah ya, akhirnya mamanya Ulil kasihan lihat Ulil sakit-sakitan, Ulil pindah. Nah waktu itu di pesantren itu sebelum pindah itu juga Ulil sering kena razia, tapi Ulil di pesantren kan nggak bisa foto-foto ya teman-teman, nggak bisa bikin konten, nggak tahu lah intinya Ulil pas waktu di pesantren kayak gimana. Pokoknya Ulil itu pas pesantren rambutnya pendek segini, pokoknya nggak kayak gini, jauh pendek banget teman-teman.
itu sering kena razia. Dalam kelas pun kena, di dalam asrama nggak pernah sih, cuman pas sekolahnya doang nggak boleh rambut panjang. Oke, jadi habis itu setengah tahun, habis itu Ulil dipindahin ke MTS, sekolah pesantren juga teman-teman, sekolah MTS Sanamiyah di daerahnya Ulil, yaitu MTS Al Hasanah di Tobuali ya teman, di Teladan deket sini. Cuman lumayan jauh sih kalau dari desanya Ulil. Ulil dianterin mamanya Ulil naik motor ya, naik motor butut itu teman-teman, naik motor Suprapit dulu kan. Nah Ulil udah masuk, udah belajar, udah sekolah di situ, dan di situ nggak boleh rambut panjang juga teman-teman, padahal swasta. Kalau kalian nggak percaya tanya temennya Ulil, Apri itu. Ulil dulu satu kelas sama Apri di MTS Tobuali sini ya teman-teman. Nah Ulil di situ kena razia nggak? Kena teman-teman, kena tapi jarang. Itu juga Ulil masih ngikutin cara Ulil di SD teman-teman, jarang masuk, nggak pernah masuk hari Sabtu ya, karena hari Sabtu itu kalau nggak salah di MTS dulu senam juga teman-teman. Selain Ulil nggak mau senam, nggak mau kena razia, Ulil juga nggak suka mapel matematika. Jadi Ulil nggak pernah masuk setiap pelajaran matematika. Karena apa teman-teman? Karena setiap pelajaran matematika itu ada PR teman-teman, dan Ulil nggak bisa ngerjain. Bukan nggak, gimana ya intinya, Ulil gitu lah teman, nggak bisa ngerjain. Dan kalau nggak bikin PR itu dihukum teman-teman, maju disuruh gini, nanti habis itu tangannya dipukul pakai penggaris gitu ya teman-teman. Jadi Ulil ya orangnya gitu males, dan ada untungnya juga nggak sekolah hari Sabtu, nggak kena petal teman-teman, kena potong sama guru. Dan jadi ya gitulah. Jadi tapi jangan dicontoh ya teman-teman, ini nggak baik. Cuman Ulil cerita berdasarkan pengalamannya Ulil. Nah pernah itu kan, nah itu satu. Terus yang pernah juga kena sampai pendek teman-teman. Nah waktu itu kan Ulil kan udah jarang masuk. Nah teman-temannya Ulil tuh sampai hafal teman-teman, sampai dibilang, wah Ulil nggak masuk hari Sabtu pasti takut kena razia gini-gini kan, karena rambutnya Ulil dulu mencolok paling panjang sendiri. Jadi teman-temannya Ulil ada yang iri atau gimana gitu kan, mungkin dia ngerasa kok dia Ulil bisa rambut panjang, kok aku nggak bisa ya gitu. Jadi Ulil dilaporin. Nah habis itu jadi gurunya Ulil udah ngincer, oh setiap hari Sabtu pasti Ulil nggak sekolah takut ini. Jadi gurunya Ulil ngambil hari lain, hari Senin, hari Selasa gitu ya. Nah pas hari itu terus Ulil sekolah, dan gurunya Ulil udah tahu, wah kamu pasti kemarin nggak sekolah takut kena potong gini-gini kan, tapi sekarang kamu sekolah. Nah waktu itu Ulil kena razia juga teman-teman, Ulil dipotong. Tapi Ulil jujur itu ya teman-teman, nggak tahu kenapa yang motong itu, dan masih ingat yang gurunya yang motong itu namanya Pak Samsul. Dia motong rambutnya Ulil di kelas itu sampai bilang gini, kamu pakai ilmu ya gini-gini, padahal Ulil nggak pakai apa-apa teman-teman, nggak boleh kayak gitu ya. Nah rambutnya Ulil itu keras teman-teman, dipotong pakai gunting biasa itu nggak bisa, bukan nggak bisa, kayak gimana ya, alot kalau bahasa Jawanya itu teman. Dia nggak bisa potong kalau pakai gunting biasa, maunya pakai yang mesin tuh ngong kan. Nah habis itu terus gurunya Ulil dipaksain tuh pakai gunting anu, cuman ya kayak gitu, cuman sedikit petalnya, nggak sampai ngeri kayak temennya Ulil sampai kerowak gitu sini kayak tangga gitu kan. Nah jadi cuman sedikit, dan habis itu disuruh gurunya Ulil potong di salon, disuruh rapiin gitu ya, suruh pendek intinya. Nah dibilang kalau besok nggak rapi, intinya nggak pendek, masih panjang, gurunya Ulil mau bawa tukang cukur katanya, mau dicukurin sekalian di sekolah. Dan Ulil takut teman-teman kan, takut pasti dibotak. Jadi Ulil langsung ke salon pulang itu dan langsung potong pendek. Dan kalau intinya, kalau gimana ya, di SMP itu kena razia dan nggak kena razia. Jadi kadang-kadang kena, kadang-kadang nggak gitu teman-teman ya. Tapi Ulil masih bisa rambut panjang waktu SMP, nggak pendek bener. Itu Ulil cuman motongnya dikit, Ulil akalin. Kalau disuruh kayak gitu kan, Ulil potong cuman pinggirnya doang teman-teman. Pinggir kayak gini, nih kayak gini. Gini yang tipis, yang tengahnya enggak dulu. Masih panjang. Terus Ulil pakai minyak rambut. Minyak rambutnya itu dulu kalau nggak salah, tapi dulu teman-teman bukan sekarang ya. Dulu Pak Ulil pakai pomade yang ke belakang. Jadi dulu gaya rambutnya Ulil tuh nggak nyamping kayak gini teman-teman. Jadi dulu tuh kayak gini. Nah, ke belakang kayak gini. Nah, habis selesai itu udah ke belakang kan? Aduh, ada mamanya Ulil teman-teman, mamanya Ulil pulang. Lanjut nggak? Bentar ya teman-teman. Ada mamanya Ulil pulang. Nah, oke lanjut sebentar, kalau udah dipanggil baru. Sehabis itu, bentar ya, ada mamanya Ulil. Tunggu bentar. Waalaikumsalam. Lagi bikin video, Mak. Sini, Nang sini. Sini, lihat dulu sini. Sini. Sini, lihat dulu. Sini. Awas. Nah, sini. Masuk sini. Ah, ini mamaku, teman-teman. Secara langsung. Enggak, lagi bikin video tutorial
cara rambut nggak kena razia, nggak kena petal di sekolah untuk konten YouTube. Berbagi pengalaman. Halo Mak. Halo. Ya, jadi mamaku habis dari Tobuali teman-teman. Jadi aku di rumah sendiri, makanya aku berani bikin konten ya. Yaudah, tutup lagi, mau lanjut. Oke teman-teman, jadi lanjut ya teman-teman. Jadi tadi waktu SMP teman-teman, SMP itu Ulil kadang kena kadang enggak, tapi masih tetap bisa panjang ya. Itu tadi caranya, Ulil potong cuman pinggirnya doang, Ulil akalin gitu. Dan Ulil selalu pakai minyak rambut, selalu ke gini, nah selalu ke belakang. Dan Ulil tuh sekolahnya pakai peci, pakai kopiah, jadi nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi karena rambutnya yang panjang ke dalam, jadi pinggirnya itu udah tipis pendek, jadi kelihatan kayak rambutnya tuh nggak panjang teman. Jadi Ulil akalin gitu. Habis itu Ulil udah lulus SMP, Ulil masuk SMK ya Pentop ya teman-teman. Nah, masuk SMK ya Pentop itu Ulil masih kelas 1, itu sekali kena ya, ada sekali kena dipotong sama guru BK-nya Ulil, itu Pak Hari namanya. Nah, waktu itu ada razia, kena semua dan didatengin ke kelas semuanya. Waktu datengin itu terus Ulil mau teman-temannya Ulil udah dipotongin semua. Ulil itu udah pertamanya udah lari ke WC ya teman-teman. Nah, terus Ulil udah lari ke WC udah lama. Terus Ulil pulang ke kelas itu masih ditungguin karena Ulilnya tawan kabur gitu teman-teman ya. Jadi tungguin dan waktu itu kena potong dan Ulil mohon gitu kan, jangan dipotong lah gini-gini kan, aku suka bikin konten, penggemar aku suka rambut aku gini-gini. Dan gurunya itu belum masih apa sih buat apa gitu gini-gini, tapi akhirnya Ulil dipotong, dipetal ya, tangga-tangga gitulah, pokoknya hancur. Nah itu waktu masih kelas 1. Nah terus Ulil kelas 1 itu rambutnya pendek dan sedang lah, intinya nggak panjang nggak pendek. Terus Ulil bikin konten terus, bikin slow-mo gitu kan, rame. Terus Ulil naik, akhirnya Ulil naik daun ya, bisa dikatakan gitulah. Nah akhirnya Ulil naik dan Ulil dapat panggilan waktu kelas 2 itu, dapat panggilan di DM sama seorang, katanya Ulil disuruh ke Pangkal Pinang, disuruh nemuin Ibu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan sekalian ketemu Ibu Wali Kota Pangkal Pinang. Nah Ulil waktu itu habis ketemu itu kan, terus Ulil bersilaturahmi dengan Ibu Wali Kota, dengan Ibu Gubernur kan, itu dipoto ya teman-teman. Nah terus Ulil habis itu Ulil selesai terus pulang, terus Ulil upload fotonya itu di story, di postingan Instagram. Dan akhirnya guru-gurunya Ulil tahu, guru-gurunya Ulil lihat, wah Ulil dipanggil ya, Ulil ketemu dengan Ibu Gubernur, Bapak Gubernur kan, orang-orang ternama gitu ya teman. Jadi Ulil diperbolehin rambut panjang dengan guru BK-nya Ulil, maksudnya gurunya tuh udah mulai ngerti gitu ya teman-teman, oh ini anak rambutnya panjang nggak apa-apa kan buat karir dia gitu, mungkin gitu ya teman-teman. Nah dan waktu itu Ulil juga disuruh bikin surat keterangan kalau Ulil itu izin rambutnya nggak boleh dipotong, maksudnya kan nggak boleh dipotong, Ulil izin rambutnya panjang sedikit gitu, karena Ulil itu juga buat kerjaan Ulil kan. Ulil jadi brand ambasadornya di suatu barbershop di Bangka sini, dan itu buat kerjaannya Ulil dan buat karirnya Ulil lain-lain. Ulil bikin konten gini-gini kan, rambutnya harus bagus gini biar menarik sama kalian ya teman-teman. Nah habis itu Ulil bikin surat, disuruh bikin surat, dan Ulil sudah bikin surat keterangan bahwa Ulil sudah izin rambut panjang, jadi diperbolehkan. Ulil sampai kelas 3 rambut Ulil panjang ya teman-teman, boleh asalkan ya rapi gini ya, rapi nggak rapi pokoknya seperti ini ya teman-teman, standar rambutnya Ulil sedangnya segini, nah segini tuh. Terus Ulil bisa bikin gini ya, itu ciri khas gayanya Ulil ya teman-teman, anjay. Oke. Nah jadi segitu ya teman-teman cerita bukan tutorial ya, ceritanya Ulil, pengalamannya Ulil dari SD sampai SMK mau lulus ini ya teman-teman. Waduh bentar lagi mau lulus, tinggal nunggu 70 hari lagi ya teman-teman. Ulil nggak kerasa mau lulus. Dan ya gini teman-teman, Ulil suka overthinking, tiap malam sedih gimana gitu ya, intinya gitulah. Kalau kalian mau Ulil ceritain kenapa sedih gini-gini, komen ya teman-teman, nanti Ulil bikin konten selanjutnya tentang perpisahannya Ulil di sekolah. Pokoknya ini sedih banget ya. Oke, jadi sampai sini dulu. Makasih buat kalian yang udah mau nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.